Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat video tentang peran generasi muda dan komunitas dalam mencegah radikalisme. Dan perkenalkan, nama saya Faisal Arif dengan NIM belakang 038. Dan perkenalkan, nama saya Siti Nurstiana dengan NIM belakang 34. Perkenalkan, nama saya Eka Novita Putri dengan NIM belakang 30. Perkenalkan, saya Maulana Iqbal dengan NIM belakang 23. Perkenalkan, nama saya Bagus Nurul Farabis dengan NIM belakang 26. Kelompok kami di sini ingin menjelaskan materi tentang peran generasi muda dan komunitas dalam mencegah radikalisme. Yang pertama ada pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan, toleransi, dan persatuan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semua warga negara idealnya hidup berdampingan dengan damai, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Demokrasi berjalan sehat, hak asasi manusia dihormati dan masyarakat, bersama-sama membangun bangsa dengan semangat gotong royong. Generasi muda dan komunitas menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan membangun peradaban yang berkeadilan. Namun, seiring perkembangan zaman, tantangan terhadap kehidupan berbangsa muncul. Salah satunya adalah bentuk radikalisme yang mengancam persatuan nasional. Deskripsi masalah. Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan sosial politik secara drastis, yang dimana dapat dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan. Di Indonesia sendiri, radikalisme itu dapat muncul karena beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah faktor ideologi. Pemahaman agama atau ideologi yang salah ditanamkan tanpa kritis. Yang kedua ialah faktor sosial ekonomi. Kemiskinan, ketidakadilan, dan keterasingan sosial membuat sebagian orang rentan terhadap ajakan radikal. Yang ketiga ialah faktor teknologi. Penyebaran propaganda radikal melalui media sosial dan internet secara masif dan tidak terkendali. Apalagi sekarang Gen Z itu mudah terpengaruhi oleh teknologi saat ini. Dan yang terakhir ialah faktor pendidikan. Kurangnya pendidikan karakter dan nilai-nilai toleransi di lingkungan pendidikan. Contoh kasus nyata ialah kasus bom bunuh diri di Makassar pada tahun 2021 yang dilakukan oleh pasangan mudi. Baik, yang selanjutnya itu ada dampak terhadap masyarakat. Yang pertama itu ada merusak persatuan bangsa. Yang kedua, menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan antar warga. Dan ketiga, menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Dan selanjutnya, mencoreng citra Indonesia di mata dunia dan internasional. Nah, selanjutnya itu ada solusi. Solusi ini untuk mencegah radikalisme, peran generasi muda dan komunitas sangat penting. Strategi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama itu peran generasi muda, yaitu menjadi agen toleransi yang aktif menyebarkan nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan persatuan melalui berbagai platform, terutama media sosial. Yang kedua itu kritis terhadap informasi, yang membekali diri dengan kemampuan literasi digital sehingga tidak mudah terpengaruh hoaks dan propaganda radikal. Yang ketiga itu ada aktif dalam kegiatan positif yang mengisi waktu dengan kegiatan produktif seperti organisasi, sosial, kepemudaan, seni budaya, dan olahraga. Dan selanjutnya itu ada mengedukasi lingkungan sekitar, yang dimana contohnya yaitu membuat konten edukatif tentang bahaya radikalisme dan pentingnya hidup harmonis. Selanjutnya adalah peran komunitas. 1. Membangun komunitas inklusif. Membentuk ruang aman bagi semua kalangan berdialog tanpa diskriminasi. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan dan seminar. Memberikan pelatihan tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, dan resolusi konflik. Yang ketiga, kolaborasi dengan lembaga pemerintah. Bekerjasama dengan BNPT, kepolisian, dan instansi terkait dengan program pencegahan radikalisme. Yang keempat, membina jejaring antar komunitas, menguatkan solidaritas
lintas agama, suku, dan latar belakang dalam kegiatan sosial dan budaya. Dan selanjutnya penutup dengan ketertiban aktif generasi muda dan komunitas diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih kritis, toleran, dan cinta damai. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan kembali pada kondisi ideal di mana keberagaman menjadi kekuatan, bukan pemicu pemecahan. Indonesia yang damai, harmonis, dan maju hanya bisa terwujud bila semua elemen bangsa, terutama generasi muda dan komunitas, bersatu melawan radikalisme dengan semangat persatuan dan kesadaran kolektif.